Belajar melindungi bumi dengan melakukan pelestarian lingkungan. Salah satunya dengan pemanfaatan limbah rumah tangga yang dibuat menjadi ekoenzim. Inilah yang dilakukan relawan Seci Elvina dan Firnandi, sepasang suami istri yang rutin membuat ekoenzim untuk digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah sepasang insan suci. Ya, Elvina dan Firnandi merupakan relawan dari Yayasan Buddha Suci Indonesia yang konsen terhadap misi pelestarian lingkungan. Limbah menjadi berkah. Inilah yang mereka terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kegemaran dalam mengkonsumsi buah-buahan menjadikan hal tersebut sebuah peluang untuk membuat ekoenzim dari limbah kulit buah yang difermentasi. Dalam salah satu kegiatan Seci yang diikutin itu pembuatan ekoenzim. Ya. Pembuatan ekoenzim itu bahan-bahan yang digunakan sebenarnya cukup banyak. Apa saja ya? Sayur-sayuran, ya, kemudian buah-buahan, kulit-kulit buahan yang itu semua bisa dipakai. Yang penting kondisi bahan yang kita gunakan itu tidak dalam kondisi yang rusak atau busuk. Ya, karena kalau busuk itu hasilnya nggak bagus. Kulit-kulit buahan yang sering kita pakai, ya, kalau saya sendiri biasanya melon, ya, semangka, kemudian jeruk yang paling banyak, ya, kemudian nanas, kemudian buah mangga, segala jenis kulit buah-buahan itu bisa dipakai, ya. Jadi tidak terbatas pada yang tadi saya sebutin. Sayur-sayurannya misalnya ada sayur-sayuran yang kita misalnya mungkin ada kena gigi serangga, kita buang, ya, itu juga bisa kita pakai untuk digunakan untuk pembuatan ekoenzim, kan. Jadi cukup banyak bahannya. Jadi itu kita gunakan juga, itu mengurangi, ya, sampah-sampah yang ada gitu. Ekoenzim sendiri merupakan sebuah penelitian yang ditemukan oleh Dr. Rasukon Pompanfong dari Thailand lebih dari 30 tahun yang lalu. Ia secara aktif meneliti mengolah sisa bahan dapur yang tidak berguna menjadi enzim ramah lingkungan bermanfaat, dapat digunakan sebagai pembersih lantai, mencuci piring, pupuk tanaman, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang digunakan pun cukup sederhana, yaitu sisa kulit buah, gula merah, dan air sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Selain tadi kulit buah-buahan yang saya sebutin atau sayur-sayuran, ya, itu juga dicampur dengan gula merah. Ya, takarannya itu saya pelajari juga dari Depo, ya. Gula merah, kemudian ya tentunya dengan media air, ya. Ukurannya sesuai yang saya pelajari itu 1:3:10. Artinya 100 gram gula merah, ya, kemudian 300 gram bahan-bahan buah-buahan atau kulit buah-buahan atau sayuran yang kita pakai, kemudian 1 liter air atau 1000 ml. Setelah proses pembuatan, ekoenzim kemudian difermentasi selama kurang lebih 90 hari. Dengan catatan di hari 10 sampai 14 hari yang pertama, wadah yang digunakan harus dibuka setiap hari. Hal ini diperuntukkan untuk mengeluarkan gas di dalam dan menghindari resiko meledak. Namun jangan lupa untuk ditutup kembali agar tidak berjamur. Ya, setelah prosesnya itu sudah selesai dan bisa dipakai, saya bilang ini lumayan, ya. Kalau orang dulu beranggapan ini kalau pakai gula merah apa tidak bikin semut pada datang semuanya. Ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Dan ya karena kita pakai awalnya bagus, jadi berkelanjutan deh, ya. Kemudian kita setelah ikut terus-menerus kegiatan Seci, saya juga lihat, oh ternyata ini juga bisa dipakai buat mencuci, ya. Kemudian ada hal lain lagi seperti buat siram tanaman, ya. Itu buat vitamin, ya, siram tanaman, ya saya coba ikutin. Ya, kebetulan saya di luar, saya ada beberapa tanaman, jadi seminggu sekali, ya, minimal, ya, seminggu sekali minimal saya campurkan dengan ekoenzim itu untuk siram tanamannya. Ya hasilnya sih lumayan sih. Berawal dari sang istri Elvina yang mengenal Seci ketika menonton KITV. Dan pada tahun 2013, Elvina memutuskan bertekad di jalan Seci yang kemudian disusul oleh Firnandi pada tahun 2014.
Waktu itu saya nonton TAI TV. TAI TV, habis itu saya nonton drama kisah nyata. Drama kisah nyata di Seci kan bagus banget. Jadi saya lihat mereka pakai seragam biru putih, terus membantu orang lain ya. Itu orangnya sangat-sangat baik hati. Jadi saya juga kepingin waktu itu seperti itu. Nah, tapi pada saat itu saya masih sibuk kerja dan macam-macam. Otomatis saya nggak bisa ikut. Jadi saya cuman ikut donasi aja. Setelah saya ikut donasi ke teman saya beberapa tahun, nah barulah suatu saat tahun 2013 saya ada menjalani operasi. Ya, jadi saya mesti istirahat di rumah 1 bulan. Dan tiap hari saya bukain TV, TAI TV terus tiap hari saya nonton. Jadi semakin masuk dong ke otak ya, nah, lihat drama master dan lain-lain. Dan pada saat itu saya bertekad, setelah saya sembuh dari operasinya ini, saya akan menjadi relawan Seci. Nggak ada tawar-menawar lagi. Nah. Setelah mengenal Seci dan aktif berkegiatan sosial bersama insan Seci, hal ini memberikan dampak positif bagi Elvina dan Firnandi, terutama di kehidupan keluarganya. Dan itu anak saya yang memberikan kesaksian ya. Wah, ternyata ya dulu itu namanya ban pinggang, sekarang udah nggak digunain lagi ya gitu, yang untuk mukul-mukul anak ya. Terus ya saksinya itu pintu WC yang dulu pernah saya dorong sampai rontok gitu ya. Nah itu nggak diganti-ganti, itu adalah bukti bahwa dulu itu saya emosinya setinggi itu. Tapi dengan beriringnya waktu saya bilang banyak perubahan yang terjadi. Jadi kalau sekarang saya mau memarahin anak juga saya nggak langsung kayak dulu aku marahin dan langsung emosian. Sekarang kita udah berubah menjadi seperti teman, jadi bisa ngomong dari hati ke hati ya. Jadi otomatis di rumah ini jadi tenang gitu. Kalau misalnya ibu rumah tangganya, ibunya, mamanya ini emosional, jadi otomatis di rumah juga nggak tenang ya. Nanti sesiung pulang juga pasti nggak tenang. Tapi seiring dengan kalau misalnya ibunya tenang, otomatis ya sesiungnya pulang kerja juga tenang gitu. Anak-anak pulang sekolah juga tenang gitu. Jadi otomatis rumah tangga jadi tenang dan lebih bahagia ya. Dengan belajar memahami orang ya, kita tidak terlalu cepat istilahnya terbawa emosi ya. Kan kita bisa berusaha untuk bisa memahami kenapa nih orang ini seperti ini gitu ya. Terutama dalam hal kalau kita bersosialisasi lah ya, bermasyarakat. Kalau dalam hal pekerjaan ya kita sedapat mungkin diterapin ya. Kalau misalnya ada yang salah atau segala macam ya, penyampaian atau kritik itu kita sampaikan dengan memperhatikan bahwa istilahnya tidak menjatuhkan ya martabat dan harga diri orang yang kita sedang berhadapan dengan kita. Jadi kita pilih cari waktu yang tepat untuk menyampaikan hal-hal yang istilah kurang tepat. Ya buat diri kita sendiri ya pasti ada, ya sedikit banyak pasti ada, karena ya tadi sampaikan mungkin kalau di lingkungan Seci orang biasanya bilang dulunya saya suka emosi segala macam, paling tidak itu pasti akan membawa perubahan. Tahun 2018 mereka pun dilantik menjadi relawan komite di Taiwan. Menggenggam dan memanfaatkan waktu untuk bersumbangsi, inilah prinsip yang mereka jalani. Untuk kedepannya saya mungkin setelah masa pandemi ini selesai dan semoga saya sehat-sehat terus ya, saya mungkin akan lebih banyak lagi terjun untuk ya ke masyarakat, misalnya untuk amal, untuk bidang kesehatan, dan cita-cita saya yang utama adalah saya mau menjadi pemerhati rumah sakit yang sampai saat ini belum terrealisir. Itu yang cita-cita saya yang utama, yang selalu saya sekarang camkan di dalam hati saya. Kalau rumah sakit sudah jadi, nah dan saya sudah sembuh benar dan bisa berinteraksi dengan orang-orang di rumah sakit, saya akan membantu di sana. Itu cita-cita saya. Irawati, Khairuddin, Dai TV.